Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, sampai jumpa lagi ya dengan saya ya. Hari ini kita ingin memasak yaitu teman-teman ya, bikin agar-agar ya teman-teman. Nah, bahan-bahannya agar-agar yaitu ya kita gunakan air ya teman-teman. Nah, air ini banyaknya 3,5 gelas ya teman-teman. Kita masukkan dulu ya teman-teman ke wadahnya. Nah, kita juga gunakan gula lebih kurang 200 miligram ya. Kita masukkan dan kita hidupkan dulu kompornya teman-teman. Nah, sambil kita aduk-aduk nanti gulanya biar larut. Nah, ini kita masak agar-agar kali ini untuk campuran es doger yang kemarin, dogernya yang sudah kita buat ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita memasak agar-agarnya ya teman-teman. Nah, agar-agar ini kita pakai susu ya teman-teman, pakai susu ya teman-teman. Kita masukkan sambil diaduk-aduk. Nah, kita kacau-kacau dulu ya teman-teman. Nah, jangan lupa kita masukkan susunya ya teman-teman. Susu 1 saset cukup aja ya teman. Nah, biar nanti agar-agar kita rasanya seger, enak dan wangi. Karena kita campuri dengan susu ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk dulu ya teman-teman biar rata. Nah, ini agar-agar kita berwarna, kita kasih warna hijau ya teman-teman, karena doger kita warnanya pink, jadi nanti hasilnya supaya nanti jadi warna-warni ya teman-teman ya, biar cantik nanti. Ada hijaunya, ada pinknya. Kita gunakan sedikit berwarna ya teman-teman, biar lebih cantik bentuknya. Sedikit aja. Nah, warnanya udah cantik kan teman-teman. Nah, jangan lupa ya teman-teman, sedikit garam ya. Kita masukkan garam biar ada rasa nanti ya teman-teman. Nah, di samping ini juga nanti kita mau membuat kue lapis ya, talam lapis namanya teman-teman, Srikaya ya. Nah, sambil kita mengaduk-aduk ini, karena kita juga nanti mau membuat kue lapis talam Srikaya ya teman-teman, saya mau memasak gula merahnya dulu ya teman-teman di sebelahnya ya. Kita mau merebus gula merah. Nah, gula merahnya ya teman-teman ya.
Gula merahnya kita menggunakan 300 gram ya teman-teman ya. Kita masukkan dulu setiap apa yang kita masak. Saya masak yaitu saya tidak lupa memasukkan pandan ya, sama kayu manis dengan cengkeh. Nah, kita masukkan dulu ya teman-teman. Sambil menunggu mendidih nanti gula merahnya, saya aduk-aduk dulu ini ya, agar untuk membuat es doger. Nah, sebentar lagi kayaknya mau mendidih nih ya teman-teman. Apalagi suasana cuaca hari ini panas ya teman-teman. Jadi kita ingin mencari yang seger-seger ya teman-teman. Nah, saya bikin es doger. Nanti mau enak di tengah hari atau untuk juga bisa gunakan untuk berbuka puasa. Nanti kita boleh juga campur pakai es yang minumnya ya teman-teman. Nah, sambil menunggu kita juga aduk-aduk gula merahnya. Nah, udah mendidih ya teman-teman. Bentar lagi kita bisa ngangkatnya. Ini juga ada, saya mau masak lapis serikayanya. Ini udah kita masak ya teman-teman. Dari pulut ya teman-teman ya. Dan kita masak. Nanti kita kukus, kita campurkan dengan santan ya. Biar nanti pulutnya terasa lemak ketika kita makan nanti ya teman-teman. Biar enak rasanya. Ini udah masak ya teman-teman, kita matikan dulu ya. Nah, udah bisa kita masukkan ke dalam wadah ya teman-teman. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman gula merahnya. Tapi gula merah ini teman-teman, kita harus sampai masak kali ya teman-teman ya, sampai bisa kurang daripada air yang kita masukin tadi itu ya teman-teman ya. Biar sampai mendidih sekali, sampai mau nguap-nguap gulanya, biar tercium bau aromanya yang wangi gitu teman-teman ya. Nah, agar-agar kita udah matang nih teman. Nah, ya saya salin ya teman-teman ya. Nah, ini setelah ini selesai kita buat ini. Nah, saya ingin mengukus. Nah, ingin mengukus pulutnya dulu teman-teman ya, untuk membuat kue talam lapis serikaya ya. Kali ini kita bikin kue talam lapis serikayanya itu kita gunakan pakai gula merah ya teman-teman. Kita juga menggunakan ya bahan-bahannya nanti saya sebutkan itu teman-teman. Nah, kita menggunakan 8 bungkus ya tepung hangkue. Nah, kita gunakan juga gula merah ya. Ini sekarang sedang kita masak gula merahnya ya 300 gram ya teman-teman. Juga kita menggunakan gula putih ya teman-teman. Nah, gula putihnya juga 300 gram ya teman-teman. Nah, kita juga menggunakan air untuk merebus gula merah tadi. Kita menggunakannya 4 gelas ya teman-teman, untuk merebus gula merahnya ya teman-teman. Dan sedikit tadi juga kita udah masukkan ya pandan, kayu manis, juga cengkeh. Dan 9 gelasnya nanti kita menggunakan santan untuk membuat serikayanya. Nah, ini kita siapkan santan.
untuk mengadun ketuang kuenya nanti. Setelah nanti gula merahnya matang ya teman-teman. Nah, sambil menunggu gula merah matang, ini juga udah mulai mau panas. Nah, kita menggunakan yang pulut tadi kita masak, nanti kita kukus lagi ya teman-teman dengan santan. Nah, ini santan kita gunakan secukupnya aja ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, kita kasih sedikit garam ya teman-teman. Nah, kita aduk dulu. Kita campurkan ke pulutnya ya, sambil diaduk-aduk. Nah, sedikit demi sedikit ya teman-teman, biar nanti santannya rata dengan pulutnya ya. Biar nanti kue lapis talam srikayanya hasil dari pulut ini nanti kita pakai santan, lemak jadinya teman-teman ya. Enak, mantap pokoknya rasanya. Teman-teman nanti di rumah juga bisa mencobanya. Kalau belum pernah mencoba, silakan teman-teman nanti pengen tahu seperti apa kue lapis srikaya. Nah, ini saya buat hari ini supaya teman-teman bisa mencobanya nanti di rumah ya teman-teman. Nah, dikit lagi teman-teman, biar agak lemes sedikit kena santan ini kulitnya ya teman-teman. Nah, setelah ini nanti kita kukus kembali ya teman-teman, karena tadi pulutnya yang kita masak separuh setengah matang ya teman-teman. Nah, kita kukus biar supaya tambah matang lagi ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, kita kukus dulu ya. Nah, ini pasti enak nih teman-teman ya. Teman-teman penasaran? Nah, teman-teman boleh lihat nanti hasilnya. Pasti teman-teman ingin mencobanya. Nah, kita kukus dulu ya teman-teman. Serikaya kulitnya untuk membuat serikaya. Nah, setelah juga kita boleh ngaduk-ngaduknya.
Nah, ini teman-teman, gula merah kita udah mendidih ya teman-teman, udah meluap-luap. Nah, teman-teman boleh lihat nih. Nah, udah mendidih kali kan teman-teman. Nah, udah keluar busa-busanya. Nah, boleh kita angkat. Kalau udah seperti ini ya teman-teman, kita matikan dulu ya teman-teman. Nah, gula merah ini juga kita harus dinginkan dulu teman-teman, kalau kita mau membuat srikayanya ya. Nah, kita melanjutkan dengan membuat, nah ini dia, membuat kincanya untuk es doger ya teman-teman ya. Nah, kali ini kita membuat kincanya ini atau kuahnya nih ya teman-teman ya, kita menggunakan santan ya teman-teman. Untuk kali ini kita membuatnya, kita campur semuanya ya, campurkan santannya dengan gulanya ya teman-teman. Kalau seperti biasanya teman-teman kita yang lain kan membuatnya kan terpisah gula dengan santan. Kali ini kita untuk buat makanan rumahan, kita menggunakan santannya sekali dengan gulanya ya teman-teman. Nah, bahannya yaitu santan, gula. Ini jangan lupa ya teman-teman, pandan, cengkeh, kayu manis, sedikit garam ya teman-teman. Kita aduk-aduk dulu supaya gulanya menyatu dengan santannya ya teman-teman. Nah, kita membuat es doger ini, kincanya kita menggunakan supaya lebih wangi lagi, kita menggunakan, nah, durian ya teman-teman ya. Nah, ini duriannya ya teman-teman. Nah, duriannya boleh kita masukkan ya secukupnya aja. Teman-teman pinginnya banyak boleh, sekedarnya juga boleh. Di sini saya membuat kincahnya untuk es doger ini, saya merebus duriannya dengan bijinya sekali ya teman-teman. Nah, bijinya tidak saya buang ya teman-teman. Ini gunanya untuk kesehatan kita juga ya teman-teman. Bijinya nanti kalau matang boleh kita makan. Untuk kesehatan kita juga ya teman-teman ya. Bermanfaat kok teman-teman biji durian ini. Kalau saya tidak saya buang ya teman-teman. Bisa untuk kesehatan kita. Kita aduk-aduk dulu ya teman-teman. Sampai mendidih, wangi, dan segar nanti ya teman-teman. Nah, ini sepertinya udah matang ya teman-teman. Ini bisalah kita angkat ya teman-teman. Udah matang nih. Nah, kita matikan dulu ya teman-teman. Nah, ini kita gunakan wadah seperti ini ya teman-teman. Nah, karena nanti dalam srikaya ini harus kulitnya harus kita bentuk ya teman-teman ya. Kita salin dulu ya. Karena kali ini kita masaknya banyak ya teman-teman. Jadi kita menggunakan 2 wadah ya teman-teman.
Nah, selesai kita salin. Nah, pulutnya kita tekan-tekan biar padat ya teman-teman di dalam wadah ini ya teman-teman. Nah, sambil aduk-aduk. Ini ya, sambil mengaduk pincahnya es doger. Juga tangan saya gunakan untuk ini. Nah, menekan-nekan pulut yang udah matang tadi ya.